Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel Waras Samarinda. Di siang hari ini saya akan menerangkan yaitu cara kerjanya timer 14 ya. Gambarnya di situ kebalik ya. Timer 14. Dan bagaimana cara pekerjanya? Saya akan membuat rakitan jadi buat teman-teman semuanya supaya, dan di sini saya ada skemanya, sudah saya gambarkan skemanya, tapi untuk rakitannya buat teman-teman semuanya belum tahu bagaimana cara merakitnya. Dan di sini saya akan membuat rakitannya, akan review buat teman-teman semuanya bagaimana cara kerjanya timer 14. Dan di sini sudah saya sediakan untuk timer 14-nya ya. Jadi 14 itu modelnya sama ya dengan timer 13, itu modelnya sama ya. Juga rakitannya semuanya sama, cuman jalur gumparannya itu menuju ke pin nomor 4 ya. Jadi untuk jalur dari powernya itu sama di pin nomor 3 di sini. Nanti mau saya terangkan untuk selanjutnya, tapi sebelum saya lanjutkan video ini, buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan updatean video terbaru dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya bisa komen di kolom bawah. Pokoknya apabila Anda suka tekan tombol like, dan terima kasih yang sudah mengaktifkan tombol subscribe-nya dan yang sudah berlangganan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rakitan, bagaimana cara merakit timer 14 dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang langsung saya praktekkan menggunakan spare part aslinya ya. Jadi saya akan menggunakan kompresor, menggunakan heater betulan, menggunakan timer betulan, dan komponennya semuanya betulan, fuse-nya juga betulan semuanya. Jadi bukan cuman gambar. Kalau ini cuman gambar ya, untuk saya gambarkan seperti ini supaya mempermudahkan buat teman-teman semuanya yang masih permula. Jadi yang masih permula ikuti terus tutorial saya yang akan datang, dan terima kasih yang sudah menyimak di setiap harinya. Nanti saya akan share lagi untuk tutorial yang lebih menarik lagi buat Anda semuanya. Pokoknya tongkrongi terus di channel Waras Samarinda. Oke, di sini karena saya sudah ada rakitannya, ya. Di sini ada defrost, ada timer, ada termostat, ada kompresor, ada kipas angin, dan juga ada heater ya. Jadi komponennya yang ada di kulkas 2 pintu itu hanya ini saja ya. Satu lagi lampu, tapi lampu tidak saya rakit ya. Untuk lampu itu bukan jalur bak pendinginnya, hanya buat penerangan saja. Dan di sini semuanya sudah saya kasih indikator, yaitu menggunakan lampu 15 watt ya. Dan di sini sudah ada lampu 15 watt, dan di sini lampu 15 watt. Saya sudah pasang indikator semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih permula, pokoknya ikuti terus bagaimana saya cara menerangkan cara kerjanya ini. Pokoknya nanti mau saya share buat teman-teman semuanya bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Oke, sekarang langkah pertama saya akan menerangkan jalur skemanya dulu ya. Dan di sini saya sudah ada skemanya, dan perhatikan jalur skema saya ya. Dan ini jalur lampunya saya abaikan dulu di sini. Dan jalur skemanya dan sama rakitan saya itu saya usahakan sama ya. Seperti ini skemanya. Dan ini dari steker yaitu menuju termostat, setelah termostat itu menuju pin nomor 3 ya. Untuk mengaktifkan kompresor dari pin nomor 3 akan menghubungkan pin 3 ke pin nomor 4, lalu akan mengaktifkan kompresor dan kipas ya. Setelah itu menuju ke ground ya. Setelah proses dingin di evaporator sudah membekukan, sudah membuat es batu ya, misalnya seperti itu, sudah dingin, sudah sempurna, lalu kompresor akan dihentikan oleh timer ya. Setelah dihentikan timer,
timer akan memerintahkan yaitu heater untuk hidup ya, untuk mencairkan es yang ada di evaporator ya. Setelah evaporator mencair, maka defrost ya. Setelah ini memerintahkan timer, memerintahkan heater, timer akan mati ya. Setelah heater ini sudah selesai menjalankan tugasnya, maka defrost akan memutus ya. Memutus lalu memerintahkan timer ini untuk hidup. Jadi saat dipasang pertama kali sebelum evaporator dingin, maka timer ini akan mati sementara ya. Nanti setelah evaporator di sini dingin, maka defrost akan memerintahkan timer untuk hidup. Jadi kemarin ada komen dari skema saya ini yang sudah saya upload di YouTube, yaitu ada yang komen, "Mas, ini sudah saya ngikuti skema dari sampean tapi tidak bisa hidup." Memang tidak bisa hidup sebelum mendapatkan dingin dari evaporator ya. Jadi apabila defrost belum menyambung, maka timer belum bisa hidup. Nanti setelah evaporator dingin menyambungkan defrost di sini ya, menyambungkan defrost, maka timer akan hidup kembali. Setelah hidup kembali, nanti dia akan memerintahkan kompresor untuk bekerja kembali seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Juga sama rakitan saya di sini sudah saya buat semirip mungkin ya, persis skema saya, supaya buat teman-teman semuanya tidak bingung. Dan di sini juga sama, dari kompresor dari sini sudah saya rakit dengan spare part aslinya semuanya. Dari power yaitu menuju termostat, setelah termostat itu menuju pin nomor 3 di sini. Saya sebutkan saja karena di sini tidak kelihatan nomornya. Saya sebutkan saja, di ini langsung menuju pin nomor 3. Setelah pin nomor 3, dia akan memerintahkan kompresor untuk bekerja ya, untuk mendinginkan di bagian evaporator. Setelah evaporator dingin, maka dia terus akan menyambung, akan memerintahkan heater untuk bekerja ya. Untuk sementara baru dihidupkan, timer akan mati ya. Jadi setelah kompresor memerintahkan evaporator untuk menciptakan dingin, setelah menciptakan dingin, maka defrost akan menyambung ya. Setelah menyambung, dia akan memerintahkan timer untuk bekerja ya, untuk bekerja. Setelah timer bekerja, maka di bagian evaporator sudah bisa membuat es batu mendinginkan seluruh ruangan kulkas. Setelah selesai tugasnya, maka timer akan memerintahkan heaternya untuk bekerja ya, untuk mencairkan es yang ada di evaporator. Setelah selesai tugasnya, maka defrost akan memutus ya. Setelah memutus, maka akan mengaktifkan timer lagi untuk memerintahkan kompresor, dan seperti itu seterusnya. Apabila cuma saya terangkan, mungkin buat teman-teman semuanya tetap tidak paham. Jadi untuk lebih pahamnya, lebih jelasnya, mau saya praktekkan langsung ya, cara kerjanya seperti apa. Sekarang karena ini posisi rakitannya seperti ini ya teman-teman, sama karena saya mengikuti skema yang sudah saya gambarkan, jadi supaya teman-teman tidak bingung. Jadi memang saya rakit seperti ini. Karena di sini tombolnya atau putarannya di bagian belakang, maka di sini sementara mau saya lipat seperti ini ya. Mau saya bengkokkan seperti ini supaya saya bisa memutar bagian belakang timernya. Sekarang mau saya hubungkan ke listrik ya, dan pastikan timer posisi masih ada di kompresor. Oke, posisi sudah di kompresor. Sekarang mau saya hubungkan ke listrik powernya ya. Jadi perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah saya hubungkan pertama kali, yaitu timer tidak hidup ya. Jadi timer hidup itu menunggu perintah dari
dari defrost ya, dari defrost di sini saya pasang saklar di sini. Masalahnya defrost ini fungsinya sama seperti saklar ya teman-teman, cuman diatur dengan dingin dan panas seperti itu saja. Sekarang mau saya hubungkan jalur listriknya. Oke. Sekarang kompresor kipas sudah hidup ya. Jadi kipas sudah hidup, kompresor sudah hidup, timernya belum hidup. Kalau ini yang menggunakan timer 13, ini timernya langsung hidup teman-teman ya. Tapi ini timer belum hidup. Jadi beda dengan timer yang menggunakan timer 14. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau timer 14 saat dinyalakan pertama ya, timer mati. Timer tidak hidup ya. Bagaimana cara hidupnya timer ini? Jadi timer hidup menunggu perintah dari defrost ya. Kalau belum mendapatkan perintah dari defrost, maka timer ini belum bisa hidup ya. Bagaimana cara memerintahkan defrost? Jadi defrost itu menunggu di bagian evaporatornya dingin. Setelah evaporator dingin, maka defrost akan menyambungkan listrik ya. Menyambungkan listrik yaitu menghubungkan jalur pin nomor 1. Seperti itu. Oke, sekarang anggap saja di bagian evaporator sudah dingin ya. Berarti bagian defrostnya sudah hidup ya. Sudah hidup. Sekarang saya akan menyalakan manual menggunakan tangan. Karena di sini saklar harus menggunakan tangan untuk mengaktifkan. Sekarang defrost menyambung akan memerintahkan timer untuk berjalan. Nah, sekarang timer sudah berjalan. Setelah timer berjalan ya, nanti evaporator kipas sudah menyebarkan dingin di seluruh ruangan kulkas 2 pintu. Setelah membekukan es batu ya yang sudah dimasukkan dalam freezer, maka tugas kompresor sudah selesai. Maka timer akan memutus jalur kompresor, akan memerintahkan heater untuk berjalan ya, heater untuk aktif ya, seperti itu. Sekarang bergantian, timer akan memutus jalur kompresor, yaitu akan mengaktifkan jalur heaternya. Sekarang mau saya putus dulu ya. Saya mau putar dulu. Saya masukkan ke defrost. Jadi saya putar hingga kompresor dan kipas timer mati ya. Jadi 3 spare part di sini harusnya mati ya. Jadi kompresor mati, kipas mati, timer juga mati. Sekarang saya putar sampai kompresor, timer semuanya mati. Nanti apabila timer mati, kompresor mati, kipas mati, heaternya akan hidup ya, mencairkan es batu yang ada di evaporator. Oke, sekarang timer mati, kompresor mati, kipas berhenti ya, semuanya berhenti. Sekarang gantian, yaitu heater yang bekerja ya. Jadi untuk hidupnya timer di sini menunggu perintah dari defrost ya. Karena ini sudah panas, sekarang saya akan mencoba naruh plastik di atasnya ya. Di atasnya heater.
Apabila plastik ini meleleh, berarti heater benar-benar panas ya. Sekarang saya taruh di sini plastiknya. Kalau plastik bergerak, berarti heater benar-benar panas ya. Perhatikan, plastik bergerak sampai dia meleleh ya, sampai mengecil, sampai habis. Plastik saya ibaratkan es batu yang ada di evaporator ya. Perhatikan, dia keluar asap, artinya dia panas. Seperti itu. Perhatikan, plastik habis ya. Plastiknya habis. Sudah leleh semuanya plastiknya. Plastik saya ibaratkan es batu yang ada di evaporator ya. Sekarang es yang ada di evaporator sudah habis ya, sudah meleleh. Sekarang tugasnya defrost akan memutus heater ya, supaya heater tidak melelehkan bodi kulkas. Jadi sekarang defrostnya putus. Sekarang setelah defrost putus, maka akan memerintahkan timer untuk berjalan seperti itu. Sekarang putus defrostnya. Nah, sekarang timer sudah berjalan, jadi heaternya sudah off ya. Sekarang timer yang hidup. Setelah timer hidup, dia akan memerintahkan yaitu jalur kompresornya ya. Setelah hidup, jalur. Kalau termostat apa? Misalnya ada yang bertanya ya. Kalau bagaimana Om cara kerjanya termostat? Tugasnya apa termostat ya? Termostatnya itu kalau misalnya di seluruh ruangan kulkas sudah dingin yang mencapai suhu yang sudah diatur sama sang pemiliknya ya, maka termostat akan memutus jalur ya, seluruh jalur yang ada di dalam ruangan kulkas itu, kecuali lampu ya, lampu itu tetap menyala ya, seperti itu. Jadi seluruh sistem pendingin pengatur dalam kulkas yaitu akan dihentikan oleh termostat ya, seperti itu cara kerjanya termostat. Dan sekarang karena proses pendinginan di bagian bagian freezer untuk pencairannya sudah selesai ya, tugasnya sudah selesai. Sekarang saatnya ini masih menghabiskan ya, masih menghabiskan sisa-sisa es batu. Jadi menunggu es batu yang ada di evaporator mencair ya. Jadi setelah mencair semua, sekarang defrost sudah memerintahkan timer untuk hidup ya, untuk menghidupkan kompresor kembali. Sekarang saya putar lagi. Saya putar ini apa teman-teman? Tujuannya lebih cepat ya, apabila kita diamkan ya. Jadi untuk videonya durasinya terlalu kepanjangan. Jadi supaya tidak kepanjangan, saya putar saja menggunakan manual ya. Sekarang saya akan masukkan posisi ke kompresor. Jadi karena ada komen dari YouTube ya, dari skema saya yang sudah saya upload, Mas saya sudah mengikuti tutorial sampean tapi kok tidak hidup timernya. Jadi timer hidup ini menunggu ya, menunggu perintah dari defrost. Nanti kalau di dalam evaporator sudah dingin, maka defrost akan menyambung. Setelah defrost menyambung, akan memerintahkan untuk timer ini untuk hidup kembali ya. Nanti setelah timer ini memerintahkan kompresor untuk hidup, maka timer akan mati sementara seperti itu. Sekarang saya akan putar posisi ke kompresor ya. Perhatikan, nanti timer akan ikut mati, kompresornya yang hidup seperti itu. Ini susah betul putar. Oke. Sekarang kompresor sudah hidup. Timernya mati ya. Sekarang timer mati.
Setelah timer mati, nanti akan kembali lagi ya. Setelah timer mati, menunggu dinginnya yang di evaporator. Nanti setelah evaporatornya dingin, maka defrost akan memerintahkan timer untuk bekerja kembali seperti itu. Sekarang sudah dingin, masalahnya sudah lama hidupnya kompresor ya. Sekarang defrost sudah menyambung kembali. Setelah defrost menyambung, maka akan memerintahkan timer untuk berjalan kembali ya. Seperti ini cara kerjanya. Sekarang defrost menyambung, maka akan memerintahkan timer untuk bekerja kembali. Sekarang saya sambungkan. Susah. Tak ya. Sekarang sudah menyambung lagi ya, tapi heater belum hidup ya karena belum diperintahkan oleh timer. Tapi timer sekarang sudah bekerja kembali. Perhatikan, timer sudah bekerja kembali. Setelah timer bekerja, sekarang saatnya timer memutus kompresor, yaitu memerintahkan heater untuk bekerja kembali. Dan seterusnya seperti itu ya. Saya ulang sekali lagi supaya buat teman-teman semuanya paham. Nanti setelah memerintahkan heater ya, jadi timer akan mati. Setelah memerintahkan kompresor hidup, timer akan mati, menunggu perintah dari defrost untuk bekerja lagi. Setelah memerintahkan heater hidup, timer mati, menunggu perintah dari defrost untuk bekerja lagi ya. Setelah memerintahkan kompresor, timer mati, menunggu perintah dari defrost kembali. Seperti itu ya cara kerjanya, berputarnya seperti itu. Sekarang saya akan masukkan ke heater kembali. Saya ulang sekali lagi supaya buat teman-teman semuanya lebih paham cara kerjanya. Saya putar hingga kompresor mati. Nanti kalau kompresor mati, jadi timer, kompresor, kipas mati ya. Tiga-tiganya mati. Sekarang tiga-tiganya sudah mati, hanya heater yang hidup. Setelah heater hidup, maka defrost akan memutus ya. Akan memutus heater. Setelah memutus heater, yaitu memerintahkan timer untuk hidup kembali. Setelah timer hidup, maka dia akan memerintahkan kompresor untuk berjalan lagi. Seperti ini. Seterusnya, setelah kompresor hidup, maka timer akan memerintahkan heater untuk bekerja lagi. Seperti ini ya. Ini sudah mati, tapi oh ya, karena di sini tadi belum nyambung ya, lupa belum saya sambungkan defrostnya. Setelah defrost tugasnya selesai, maka timer yang akan hidup. Seperti itu ya, terus menerus seperti itu terus cara kerjanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel Warna Samarinda. Mungkin sampai di sini saja sudah bisa membantu buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk berikutnya nanti saya akan share lagi buat teman-teman semuanya bagaimana caranya apabila kita sudah terlanjur membeli timer 13, ternyata yang ada di kulkas itu timer 14. Bagaimana cara pemasangnya? Apabila kita akan kembali ke tokonya lagi, maka uang kita sudah pas-pasan untuk beli timer tadi ya, atau lokasi untuk belanjanya jauh dari kota ya. Kampung saya jauh dari kota, jadi kita pasang seadanya saja. Bisa timer 14 bisa dirubah ya, diganti menggunakan timer 13, tapi caranya merubah jalur ya. Jadi bukan, karena di sini sudah banyak yang komen saya mendengar dari teman-teman ya, mungkin dia itu hanya apa ya, ilmunya itu hanya ilmu karangan seperti itu ya. Jadi
banyak yang ngomong seperti ini. Bisa dipakai yaitu dengan cara yaitu pin nomor 3 dipindah ke pin nomor 4. Saya jawab tidak bisa ya. Masalahnya jalur dari power dari termostat itu di pin nomor 3 ya, semuanya sama ya. Yang menggunakan pin timer 13 juga di nomor 3 jalur powernya. Yang pin 14 juga di nomor 3 pinnya powernya seperti itu. Jadi jalurnya sama, rakitannya juga sama, cuman berbedanya itu ada jalur gumparannya ya. Gumparannya ada di pin nomor 4 seperti itu. Bagaimana cara kerjanya ya seperti itu tadi cara kerjanya. Jadi bagaimana cara merubahnya? Merubah kabel ya. Tadi pagi saya sudah share bagaimana cara merubah timer 13 dirubah menjadi timer 14. Sekarang saya untuk video berikutnya nanti saya akan share lagi buat teman-teman semuanya, yaitu bagaimana cara merubah timer jalur kabel timer 14 dirubah menjadi timer 13. Nanti saya share lagi setelah video ini saya upload ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan updatean video terbaru saya. Apabila nanti saya akan mengupload video terbaru, Anda yang akan mengetahui video saya yang pertama kalinya. Dan jangan lupa like and comment. Nah, apabila ada pertanyaan, komen di kolom bawah ya. Tinggalkan komen ya. Apabila komennya penting tidak penting, tetap saya balas apabila saya sempat ya. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.